kriteria bantuan langsung tunai atau BLT dana desa tahun 2022. Berjumpa lagi dengan kami, Daya Desa Institute. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan dari beberapa pertanyaan yang muncul terkait bantuan langsung tunai BLT yang berasal dari dana desa. Beberapa pertanyaan muncul seperti apakah masih ada di 2022, masih diteruskan, masih dianggarkan, kemudian bagaimana kriterianya, mekanismenya seperti apa. Ya, kami akan coba menjelaskan berdasarkan regulasi yang saat ini tentunya, karena untuk tahun 2022 masih sangat minim, masih sangat sedikit yang bisa kita jadikan dasar. Baru ada peraturan Menteri Desa PDTT nomor 7 tentang prioritas penggunaan dana desa 2022. Mungkin nanti bisa kita combine sebagai dasar hukumnya dengan Permendagri, dengan Permendes 1 tentang kewenangan lokal berskala desa, dan berbagai macam regulasi lainnya untuk memperkuat. Baik, mari kita mulai, dan sebelumnya silahkan subscribe, like, dan share video ini jika dianggap nanti bermanfaat, dan yang pasti agar lebih bermanfaat. Apakah anggaran bantuan langsung tunai dana desa akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022 nanti? Jika kita cek dalam Permendes PDTT nomor 7 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, maka muncullah prioritas penggunaan DD ini yang diarahkan untuk program dan atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs. Tapi di situ di pasal 5 ayat 2 menyebutkan kegiatan percepatan pencapaian SDGs desa melalui yang A, pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, B, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan C, mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam dalam sesuai kewenangan desa. 3 itu prioritas yang ada di Permendes 7. Di pasal 6-nya di ayat 3 poin C itu menyebutkan bahwa untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui BLT DD, dan dilanjutkan di pasal 6 ayat 4-nya bahwa BLT DD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan lanjut atau tidak, ini belum bisa juga 100% kita bilang atau kita katakan lanjut. Tapi kalau melihat dari prioritas 7 yang diterbitkan ini, Menteri Desa masih memasukkan BLTDD sebagai program prioritas, sehingga kemungkinan saja bisa tetap dilanjutkan. Tetapi bahwa sama-sama kita ketahui untuk persoalan BLTDD, di persoalan keuangan kita masih tetap harus menunggu peraturan dari Menteri Keuangan, karena di tahun-tahun sebelumnya juga di peraturan Menteri Keuangan atau PMK itulah yang mengatur keuangan termasuk dana desa secara detail, baik rincian dananya, besaran anggaran dananya, maupun waktu atau sampai berapa lama dana desa itu bisa dianggarkan untuk BLT. Dan meskipun tidak diatur di PMK karena sudah masuk dalam prioritas, maka bisa saja desa tetap menganggarkan BLT.
Ini bisa kita lihat di pasal 11 prioritas ini bahwa prioritas DD menjadi bagian dari RKP dan prioritas disusun berdasarkan A. Hasil pendataan SDGs, B. Data yang disediakan oleh kementerian, dan C. Aspirasi masyarakat desa. Hal ini juga yang bisa kita jadikan dasar bahwa BLTDD masih saja bisa dianggarkan oleh desa kalau memang masyarakat desa melalui musyawarah desa menginginkan BLTDD tetap dianggarkan. Lalu bagaimana kriteria untuk BLTDD ini? Untuk menjawab pertanyaan ini kita juga bisa tengok di Permendes 7 tentang prioritas ini di pasal 1 di poin 18 ini tentang pengertian BLTDD. Di situ menyebutkan BLTDD adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari dana desa kepada KPM atau keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa. Nah, dari bunyi pasal 1.18 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kriteria untuk BLT dana desa tahun 2022 dapat disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa. Tentu saja dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa desa diperbolehkan untuk membuat kriteria sendiri tentang kemiskinan dan tentang layak atau tidak layak seseorang itu untuk mendapatkan BLT dari dana desa. Apakah diperbolehkan? Ya tentu saja diperbolehkan kalau melihat Permendes 7. Ini juga tidak menyimpang dari Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Jadi di Permendes 1 juga menyebutkan ada di pasal 14 di kewenangan lokal berskala desa bidang pemberdayaan masyarakat itu antara lain yang di huruf G itu menyebutkan tentang analisis kemiskinan secara partisipatif di desa. Nah, dari situ artinya desa boleh membuat analisis kemiskinan secara partisipatif di desa yang bisa berbentuk melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh masyarakat. Cukup di sini dulu penjelasan soal BLT dana desa untuk tahun 2022. Mungkin selanjutnya nanti bisa kita lanjut dengan pembahasan bagaimana desa membuat analisa atau analisis kemiskinan secara partisipatif di desa di konten selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini agar lebih bermanfaat di masyarakat. Salam berdesa.